Saya 2015 sudah mengajak kepada santri saya semua pengurus NU, sudah tak kasih tahu. Bingung goleki wong liya-liya tapi bae dhewe gak kenal. Ini naif sekali kalau sampai terjadi terus-terusan. Maka timbullah dengan perubahan pemikiran masyarakat. Ya dah? Pemikiran yang kadangkala menyimpulkan penjenengan menganggap itu salah dan sebagian menganggap itu benar. Benar dan salahnya, yang penting urusan yang pokok ini harus dipahami. Nah, masalah kitab Kiai Umuddin, sejarah ini harus kita pahami. Terus nggak perlu debat masalah kitab. Pada tahun 1888 ada apa di Indonesia? Pada tahun 1884 ada apa di Indonesia? Pada tahun 1920 ada apa di Indonesia? Pada tahun 1998 ada apa? Pada tahun 1960 ada apa? Pada tahun 1966 ada apa? Ini yang perlu kita pahami. Ini penyebab timbulnya yang namanya tesis penelitian yang sangat konkret, wis ora usah diragukan. Nek dianggap sing jenenge PWI, nek dianggap jenenge Laskar Sabilillah, ini akan membuat kelompok adu domba masyarakat, membuat kelompok akan merusak pemikiran masyarakat. Yang bilang itu yang membuat rusak. Ini harus dipahami. Membuat fitnah-fitnah, yang membuat yang berbicara itu yang membuat fitnah. Saya ingat Gus Jamil dan Kiai Imad pada tahun 2017 mau runtuhnya HTI, saya satu mobil dengan Kiai Said. Kiai, antum kok berani betul sama habaib? Jawaban beliau simpel, ya Ansori, meskipun aku sendiri, mereka semuanya akan lawan. Siapa dia ini? Wah, ini di dalam hati saya yang sangat menyentuh hati saya. Masih saya ingat. Lalu saya konfirmasi, Kiai mohon maaf, saya izin, saya mendukung tesnya Kiai Imad. Jawaban beliau nggak saya tunjukkan, tapi oke. Ya guru saya kok Gus, sampai kecil tuh Gus, pondok ini yang mendirikan beliau. Orang suka semuanya tahu. Yang membimbing beliau, aku sampai beliau. Jadi aku tahu bagaimana hidup seperti itu, sehingga timbul Bapak Ibu dan sebagainya. Jadi datangnya Kiai Imad di sini bukan akan menjadi ucapan ilmuwan yang propaganda, boten ngelurus nih sejarah nih lo dilurus nih. Mulane kula inget keterangan niku Jenderal Ahmad Yani diperintah oleh Mbah Karno pada tahun 1960 datang di rumahnya Kiai yang namanya Kiai Haji Mustamid Abbas. Yang dua adalah yang menemui Kiai Khalwi, yang tiga yang menemui adalah Kiai Zaini, yang empat adalah yang menemui Kiai Ahmad Zahid. Jenderal Ahmad Yani datang bertanya kepada beliau, Kiai, para habib ini betul nggak turunan Kanjeng Nabi? Jawaban tegas 4 orang, tidak. Ini konkret sejarahnya, bukan mengadu domba. Yang kedua kali ada apa Pak Jenderal? Ini yang bertanya supaya apa? Yang menanyakan adalah Pak Karno. Yang kedua kali karena Mbah Karno menginginkan dia ini bonceng Belanda yang merusak kiai yang ada di Indonesia. Negara kita dirusak. Keinginan Mbah Karno supaya mereka dipulangkan kembali dengan Belanda. Mbah Kiai Mustamid Abbas jawaban, ojo sebagian ya ono sing iso ngaji, mbok menawa iso bantu ngulang ngaji nang bangsa Indonesia. Ya toh? Sebab nanti kalau dipulangkan akan melanggar azas Pancasila. Namanya seorang pejabat tinggi. Jenderal Ahmad Yani kembali menyampaikan kepada Mbah Karno, ya wis umpamane kiai sing ngendikan 1963 sampai 66 membuat ulah lagi di Jawa Timur yang namanya Habib Sukarti, di Jawa Tengah namanya Habib Muso, di Jawa Barat namanya Habib Aidit, di Kalimantan namanya Habib Pak Robah. Ini gembongnya PKI semua, paham?
Ini yang harus kita ketahui. Kalau mereka memang sekarang ini dia ngotot-ngotot, nggak sabar ngotot-ngotot lah. Wong bukti ini jawabannya debat kita pakai Muhyiddin yang sampai debel orang itu kok udah macam-macam. Serah perlu itu, nggak perlu. Ini yang penting kita kiai kampung memegang sejarah, terus nggak perlu golek kitab nanti, nggak perlu. Saya Gus dengan kiai aja ora sampai tengah debat kitab. Oh nek wong ngene aku sing ngadu dengkul. Saya yang natai dengan sejarah, nggak usah khawatir. Wes nggak perlu seperti debat kusir, adu debat kitab apa sih debat, nggak perlu. Ada salah satu kiai yang mau bahasa masal, nggak perlu. Kalau mau bahasa masal, kitab Kiai Ahmaduddin itu dibuka di debat saja, nggak perlu. Kalau kitab yang nilainya tentang ansab pada abad 9, wes nggak perlu. Itu adalah sejarah yang bodoh. Paham? Paham ya? Wes nek masalah mbiyen urusan sahabat ya sahabat. Memang kalau memang dia itu sahabat nama Habib, ya silahkan Habib. Tapi rasa digedil Said itu Syarif ini beliau yang terang bisa menjelaskan. Ini saran saya. Makanya saya itu siap sama teman-teman, ada 20 kiai menyepakati saya sebagai kasepuan, wis oke, nggak apa-apa. Yang penting masyarakat kudu paham. Kula niku pun mboten betah, jane kula dibisi tiyang. Iya aja keras-keras ngaji gak iso aku ngono kuwi ndas. Kuwi koyo sekrup niku abote ora kaprah. Saya itu ngaji berkara mau lupa apa ngaji namanya rutinan di mana-mana. Iya kenapa sampean bicara sekarang kok seperti palu atau wis gak iso ngempet. Biasa main lucu soal dangdutan, ya saya kira tak hilangkan dangdutan saya. Oke. Nah, ini perlu kita pahami, oke? Bapak Ibu yang kami muliakan, simple sejarah ini, oke? Ini sejarah fakta, bukan buat-buat, bukan mengadu domba, ndak. Supados wong Tuban, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, bendo paham, tapi nek do paham petuk karo tiyang ngoten nggih biasa. Dolan aku jenengan njeluk kopi kayak kopi, ya toh. Nek isih kaya biyen ya pancal gitu. Moro-moro benjong gabang itu beras itu dielingno. Masyarakat kecil Gus yang saya sakit itu. Wis enggak perlu nggih. Niki saya bukan kompor-kompor peden hatiku. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih atas datanya Kiai Mat dan Gus Jamis saya di tempat saya nggih. Niki semoga menjadi tempat yang barokah. Anak turun saya santri-santri dari barokah. Keranten di saat ini semuanya panjenengan didatangi oleh para wali songo, hitungan oleh para wali songo. Saya tidak pamer, saya tidak sombong, saya adu debat berpercaya, ya, hitungan oleh para wali songo. Jadi PWI, Laskar, semuanya dikawal oleh para wali Allah Taala, karena benar Allah bertanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma biqla wa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.